Anak ini sedang melatih kekuatannya yang bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan pikirannya. Kekuatan ini muncul karena Matilda seringkali dimarahi orang tuanya. Bocah ini adalah anak yang tidak diinginkan. Sejak lahir ia sudah diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya. Dari tempat bersalin diletakkan di bagasi sampai terlempar-lempar. Bahkan saat masuk rumah, orang tuanya lupa kalau anak ini ketinggalan di dalam mobil. Anak ini bernama Matilda. Bahkan dia dimandikan di tempat cuci piring. Tapi semakin bertambahnya usia, Matilda terlihat seperti anak yang sangat pintar. Masih sekecil ini pun ia sudah bisa bikin kue sendiri. Mungkin Matilda sudah terbiasa hidup keras karena perlakuan orang tuanya. Matilda tidak seperti anak lainnya. Ia sangat suka membaca. Bahkan saat ia ditinggalkan sendiri oleh orang tuanya, Matilda mencari alamat perpustakaan. Dan seorang diri ia pergi jalan kaki ke perpustakaan. Tak ada takut-takutnya sama sekali ini anak. Penjaga perpustakaan pun sampai terheran-heran melihatnya. Kini Matilda pun sudah menemukan kebahagiaannya, yaitu membaca buku sampai akhirnya petugas perpustakaan memperbolehkan Matilda membawa pulang beberapa buku. Tapi tetap saja orang tuanya selalu merusak kebahagiaan Matilda. Matilda dilarang membaca buku dan buku-bukunya malah dilempar begitu saja. Abangnya pun sering merundungnya juga. Matilda pun tak kuasa lagi menahan air mata dan karena ia sudah sangat jengkel, Matilda pun seperti merencanakan sesuatu kepada ayahnya. Karena terus-terusan dimarahi orang tuanya, Matilda pun akhirnya jengkel dengan ayahnya dan ia pun berencana untuk menghukum sang ayah. Diam-diam Matilda mengganti isi vitamin rambut ayahnya dengan cairan peluntur. Saat ayahnya bangun, Matilda langsung keluar dari kamar. Ayahnya tak sadar kalau vitaminnya sudah diganti dengan obat peluntur. Sampai-sampai rambutnya berwarna putih. Seisi rumah kaget melihatnya, tapi Matilda hanya tertawa tipis. Ayah Matilda bekerja sebagai seorang penjual mobil bekas dan penyelundup alat-alat mobil curian. Dan ini adalah pertama kali Matilda diajak ayahnya ke tempat jualannya. Ayahnya menjelaskan cara ia membuat mobil rongsokan menjadi terlihat bagus. Bemper mobil yang lepas hanya ditempel menggunakan lem. Oli dimasukkan pasir sehingga mesin bisa lebih halus dan jarak tempuh mobil diubah menjadi lebih rendah agar harga jualnya bisa sangat tinggi. Matilda pun memprotes pekerjaan ayahnya yang sudah menipu orang-orang dengan menjual mobil bodong alias rongsokan. Tapi lagi-lagi Matilda malah dimarahi. Matilda pun kembali punya rencana nakal kepada sang ayah saat ia melihat sebuah lem. Ibu mereka pun datang dan tiba-tiba mengatakan ia sudah menang lotre sehingga akan mentraktir mereka semua di restoran mahal. Ayah Matilda pun harus melepaskan topinya, tapi entah mengapa topinya lengket dan tidak bisa lepas. Ternyata Matilda sudah mengoleskan lem di topi ayahnya. Terjadi kerusuhan di restoran ini karena ibunya berusaha melepaskan topi dari kepala ayahnya. Matilda pun tampak cukup gembira setelah memberi pelajaran kepada ayahnya ini. Anak ini sangat kesal karena dipaksa menonton televisi padahal ia tak menyukainya. Matilda adalah anak yang cerdas dan suka membaca buku, sehingga ia tidak suka acara TV yang tidak mendidik. Karena kesal, tanpa disadari Matilda membuat TV meledak hanya dengan tatapannya. Ayahnya malah semakin marah kepada Matilda dan keesokan harinya ayah Matilda bertemu dengan salah seorang kepala sekolah yang terkenal sangat kejam dan Matilda akan dimasukkan ke sekolahnya. Terlihat Matilda cukup semangat untuk hari pertama bersekolah, tapi penampakan sekolah sangat jauh dari bayangannya. Sampailah kepala sekolah muncul dan membuat semua siswa ketakutan. Salah satu murid lama pun menjelaskan kepada Matilda betapa ganasnya kepala sekolah ini. Seperti contohnya adalah saat satu siswa yang ketahuan makan di kelas langsung dilempar keluar jendela. Lalu jika ada siswa yang melawan akan dikurung dalam ruang kecil yang sangat bau. Dan pagi ini Matilda akan melihat sendiri keganasan kepala sekolah ini. Terlihat kepala sekolah mengarah ke salah satu anak dan ia tak suka melihat ada seorang anak yang mengepang rambutnya. Anak ini pun akan dihukum hanya karena hal sepele itu. Anak ini diputar-putar oleh kepala sekolahnya dan dilempar cukup jauh sampai keluar pagar. Untung saja ia bisa mendarat dengan selamat di sebuah kebun bunga. Matilda benar-benar tak menyangka akan bersekolah di tempat seperti ini. Tapi untung saja wali kelasnya sangatlah baik dan menyambut Matilda dengan sopan di hari pertamanya bersekolah. Bahkan guru ini sangat kagum dengan kepintaran Matilda yang sudah bisa menjawab perkalian angka besar hanya dengan memikirkannya. Melihat Matilda yang sangat jenius, guru ini pun menghadap kepala sekolah lalu mengatakan Matilda harus pindah ke kelas yang lebih tinggi. Tapi kepala sekolah malah mengira guru ini tak sanggup menghadapi dan mengajar Matilda karena ia sangat nakal. Beginilah memang sifat buruk kepala sekolah ini yang menganggap semua murid-muridnya nakal dan harus dihukum terus-terusan. Karena benar-benar kagum dengan Matilda, guru ini pun datang ke rumah
rumah Matilda dan akan menyampaikan kekagumannya terhadap Matilda ke orang tuanya. Tapi seperti yang kita tahu dari part-part sebelumnya, orang tua Matilda sangat benci kepada anaknya dan mereka malah meremehkan dan menghina ibu guru ini. Dengan hati yang kecewa, guru ini pun akan pergi dari rumah Matilda. Tapi sebelum pulang, guru ini meninggalkan sebuah buku yang sangat Matilda sukai. Anak ini hampir pingsan karena dihukum oleh kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sangat ganas betul. Kerjaannya cuma marah-marah dan menghukum para murid walaupun tidak ada salah. Hari ini semua siswa dikumpulkan dalam aula dan kepala sekolah menuduh salah satu siswa sudah memakan kue coklat miliknya. Karena Owi tidak mau mengaku, akhirnya ia pun disuruh menghabiskan kue coklat yang diberikan oleh kepala sekolah. Belum habis satu potong, koki sekolah dipanggil untuk membawa kue yang lebih besar. Para siswa lainnya terlihat tak sanggup untuk menyaksikan hukuman ini karena tidak mungkin Owi bisa menghabiskan kue sebesar ini. Tapi Owi tetap berusaha menghabiskan kue walaupun ia sudah merasa akan muntah. Tapi salah satu siswa cerdas dan pemberani bangkit dari tempat duduknya untuk mengajak teman-teman lainnya mendukung Owi agar bisa melewati hukuman ini. Semangat Owi pun akhirnya terbakar dan ia bisa menghabiskan kue raksasa ini. Tapi setelah dari aula, kepala sekolah sangat marah dengan Matilda karena orang tua Matilda sudah menipunya dengan menjual mobil rongsokan. Kepala sekolah ini pun meluapkan amarahnya kepada Matilda dan memasukkannya ke dalam ruang hukuman yang sangat sempit dan bau. Semua siswa di sekolah panik karena kepala sekolah sedang emosi dan marah-marah nggak jelas. Salah satu siswa yang baru saja menemukan kadal malah memasukkannya ke dalam teko air yang akan diminum kepala sekolah. Karena sedang kesal sebab mobilnya rusak, kepala sekolah malah melampiaskan ke murid-muridnya. Wali kelas menyadari kalau Matilda tidak ada di ruangan. Ia pun mencari Matilda dan mengeluarkannya dari tempat hukuman. Saat kembali, satu siswa sudah diangkat terbalik oleh kepala sekolah. Wanita ini sepertinya mengalami gangguan jiwa sampai seumur hidupnya dihabiskan untuk marah-marah. Karena terlalu emosi, kepala sekolah pun tak sadar ia sudah meminum air yang ada kadalnya. Setelah sadar, ia pun sangat takut dan malu. Kemudian ia marah sendiri dan menuduh Matilda pelakunya. Padahal Matilda baru saja masuk ke dalam kelas. Karena kesal, Matilda menatap gelas berisi kadal ini sampai pecah dan kadalnya loncat ke tubuh kepala sekolah ngeselin ini. Matilda masih tak menyangka kalau ternyata ia bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan pikirannya. Ia pun mencoba menceritakannya kepada wali kelas, tapi ternyata Matilda belum bisa menunjukkan kekuatannya. Karena siswa ini terus-terusan dimarahi oleh kepala sekolah, Bu Hani mengajak Matilda ke rumahnya. Tapi saat dalam perjalanan, Bu Hani menceritakan bahwa kepala sekolah yang jahat itu adalah tantenya. Bu Hani sudah kehilangan orang tuanya sejak masih kecil, sehingga ia harus dirawat oleh Nyonya Agatha. Tapi ternyata Nyonya Agatha malah merampas semua harta Bu Hani, termasuk rumahnya, sehingga kini Bu Hani hanya tinggal di sebuah rumah yang sangat kecil dan sempit. Bu Hani pun menunjukkan kepada Matilda rumah yang sudah dirampas oleh Agatha yang kini menjadi kepala sekolah super jahat ini. Saat Bu Agatha pergi, Matilda mengajak Bu Hani masuk ke dalam rumahnya yang sudah dirampas. Terlihat banyak sekali barang-barang milik Bu Hani yang menemani masa kecilnya. Tapi saat mereka sedang bernostalgia, Bu Agatha malah kembali lagi ke rumah karena mobilnya mogok. Tentu saja jika ketahuan, mereka bisa dalam masalah. Apalagi Agatha sadar kalau ada orang yang sedang menyelinap ke rumahnya. Matilda pun mencoba kabur lewat pintu belakang selagi Bu Hani mengalihkan perhatian. Namun pintu belakang malah terkunci, sedangkan Bu Agatha sudah semakin ngamuk. Saat Matilda hampir ketahuan, untung saja ia masih bisa bersembunyi di bawah meja. Bu Hani pun membuat kebisingan di sisi lain, sehingga Agatha bisa keluar dan akhirnya mereka bisa keluar dari rumah wanita mengerikan ini. Bu Hani pun meminta Matilda jangan pernah kembali lagi ke rumah kepala sekolahnya itu. Anak ini sedang melatih kekuatannya yang bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan pikirannya. Kekuatan ini muncul karena Matilda seringkali dimarahi orang tuanya, sehingga saat sangat emosi, Matilda malah bisa menggerakkan bahkan menghancurkan suatu benda dengan pikirannya. Setelah sadar punya kekuatan unik, ia pun terus melatihnya. Sedikit demi sedikit, Matilda pun bisa mengendalikan sepenuhnya kekuatan ini. Ia terlihat sangat gembira atas keberhasilan ini. Tapi Matilda dikejutkan karena ada polisi yang datang ke rumahnya. Ternyata polisi sudah sering mengintai rumah Matilda karena pekerjaan orang tuanya yang sering menyelundupkan barang ilegal. Walaupun orang tuanya sudah sangat jahat kepadanya, Matilda tetap berusaha membela dan melindungi orang tuanya, sehingga ia membuat para polisi ini kena mental menggunakan kekuatannya. Mobil polisi ini meluncur dengan sendirinya dan rekaman barang bukti langsung dibuang oleh Matilda.
Ia juga punya misi lain setelah bisa mengendalikan kekuatannya. Di tengah gelapnya malam, Matilda mengendap-endap ke rumah kepala sekolahnya yang sangat jahat. Matilda memanjat atap garasi dan mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Agatha yang sepertinya akan ia beri pelajaran. Anak ini mengeluarkan sebuah boneka dari rumah kepala sekolahnya yang sangat jahat. Boneka ini adalah milik guru kesayangannya. Tapi saat akan turun, Matilda tak sengaja meninggalkan pita rambutnya. Karena kepala sekolah ini cukup ngeselin, Matilda pun iseng menakut-nakuti kepala sekolah ini menggunakan kekuatan yang bisa menggerakkan benda apapun. Wanita ini mengira ada roh jahat yang sedang marah di rumah ini. Padahal ini semua ulah Matilda yang sangat iseng. Foto pemilik asli rumah ini pun dibuat melayang oleh Matilda, dan wanita ini pun semakin ketakutan karena mengira ini semua amarah dari pemilik rumah yang sudah meninggal. Ia pun akan pergi meninggalkan rumah ini yang sebenarnya ia rampas dari keponakannya. Tapi wanita ini malah menemukan pita rambut milik Matilda yang sempat tersangkut. Keesokan harinya Matilda langsung memberikan boneka milik Bu Hani kepadanya. Matilda pun menunjukkan kepada guru kesayangannya ini kalau ia sudah punya kekuatan untuk menggerakkan benda hanya dengan kekuatan pikiran. Tapi kepala sekolah malah tiba-tiba datang dan langsung meminta semua murid untuk berkumpul karena ia sudah tahu kalau Matilda tadi malam baru saja mengerjainya sebab pita rambut milik Matilda yang ketinggalan di rumahnya. Saat kepala sekolah tidak waras ini sedang marah-marah, tiba-tiba kapur melayang sendiri dan gorden membuka dan menutup dengan sangat cepat sehingga suasana menjadi sangat mencekam. Ini semua ulah Matilda yang kesal dengan kepala sekolahnya yang sangat jahat sehingga ia pun menggunakan kekuatan pikirannya untuk membongkar semua rahasia jahat kepala sekolah ini. Wanita ini sampai mengira ada roh jahat yang sedang marah kepadanya. Terlihat ia sangat memalukan sekali. Tapi bukannya jerah, kepala sekolah ini malah berbuat jahat lagi kepada muridnya dan untung saja Matilda masih bisa menyelamatkan temannya menggunakan kekuatan pikirannya. Bahkan kepala sekolah ini malah kena batunya akibat perbuatan sendiri. Matilda benar-benar mempermalukan kepala sekolah ini. Sampai-sampai wanita ini jerah dan kena mental. Wanita ini lagi-lagi ingin menyerang murid lainnya, tapi Matilda berhasil mempermalukannya sekali lagi. Semua siswa yang sudah ia perlakukan dengan buruk pun melakukan pembalasan. Ia dilempar-lempari dengan sampah dan berbagai macam benda. Sampai akhirnya kepala sekolah ini pergi dari sekolah dan tak pernah kembali lagi. Semua siswa sangat merayakan kepergian kepala sekolah mereka. Akhirnya Matilda pun berhasil membuat perubahan di sekolah yang sebelumnya sangat mengerikan dan mencekam ini. Bu Hani pun sangat berterima kasih kepada Matilda karena akhirnya ia bisa kembali ke rumahnya yang sebelumnya juga dirampas oleh kepala sekolah super jahat tadi. Tapi saat sedang menikmati momen mereka, orang tua Matilda yang juga sangat jahat kepadanya tiba-tiba datang dan mengajak Matilda pindah keluar kota. Mengingat semua perbuatan orang tuanya kepadanya yang begitu jahat dan tidak menganggapnya anak yang baik, tentu saja Matilda tidak mau tinggal bersama orang tuanya yang jahat ini. Sehingga Matilda meminta Bu Hani untuk mengadopsinya. Tak tanggung-tanggung ternyata Matilda sudah menyiapkan dokumen adopsi. Dan ternyata tanpa pikir panjang, orang tua gak beres ini malah setuju untuk membuang Matilda dan membiarkannya diadopsi oleh gurunya. Tapi demi kebaikan Matilda dan orang tuanya, akhirnya mereka semua pun sepakat. Mulai hari ini Matilda tinggal bersama Bu Hani, gurunya yang sangat menyayanginya.